Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kedua dari kelas teknik fasilitasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. Mengapa materi ini perlu saya sampaikan? Karena memang dalam proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri, kita akan melaksanakan yang namanya teknik fasilitasi. Dan memang sebagai seorang fasilitator atau sebagai seorang calon pendamping masyarakat, nantinya teman-teman sekalian perlu mengetahui secara spesifik atau secara detail lah apa itu yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat. Harapannya adalah sehingga kemudian proses fasilitasi atau pendampingan di masyarakat dapat berjalan dengan mulus, dapat berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana mestinya. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian juga hidupkan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Oke. Nah, tanpa mengulur waktu, mari kita simak video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas teknik fasilitasi ilmu pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemberdayaan masyarakat. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke apa itu pemberdayaan masyarakat, kemudian bagaimana kerangka berpikir, kemudian bagaimana model-model pemberdayaan masyarakat, kita perlu mengetahui dulu sejarah dari munculnya diskursus atau kemudian konsep dari pemberdayaan masyarakat ini. Jadi pada dasarnya kita mulai dari dahulu para ekonom, kemudian juga para pemerintah ataupun orang-orang yang punya kuasa itu sangat mengagung-agungkan yang namanya ideologi pertumbuhan ekonomi. Nah, ideologi pertumbuhan ekonomi ini menawarkan bahwa ketika kita memaksimalkan yang namanya potensi ekonomi atau dalam hal ini misalnya membuka keran investasi seluas-luasnya atau kemudian mendirikan industri besar-besaran, maka keuntungan atau kue pembangunan tersebut akan secara otomatis dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Jadi analogi sederhananya adalah ketika kita menuangkan air ke dalam sebuah gelas, ketika gelas tersebut penuh, otomatis akan ada air-airan tumpah ke bawah gitu. Nah, ini kalau tidak salah diistilahkan dengan istilah trickle down effect. Jadi ketika kita memaksimalkan potensi ekonomi yang kita punya, harapannya pertumbuhan ataupun pembangunan-pembangunan di berbagai aspek lainnya akan mengikuti di belakang gitu. Namun yang kemudian terjadi adalah sebaliknya, bahwa ternyata ideologi pertumbuhan ekonomi ini justru mengakibatkan kesenjangan antara kelas ekonomi atas dengan masyarakat bawah itu menjadi semakin tinggi. Jurang pemisah antara orang yang kaya dengan orang miskin semakin lebar gitu. Dan kemudian ya itu, jadi si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin menjadi si miskin. Jadi ada semacam kegagalan ideologi dari pertumbuhan ekonomi. Dan akhirnya beberapa dekade belakangan ini muncul tawaran atau muncul yang namanya antitesis dari ideologi pertumbuhan ekonomi, yaitu pembangunan sosial. Pada ideologi pembangunan sosial, aspek yang ditawarkan adalah kita memanusiakan manusia. Jadi kita tidak selamanya menonjolkan ataupun menuhankan ataupun mengunggulkan yang namanya
pertumbuhan ekonomi. Jadi harapannya adalah ketika kita melakukan pembangunan sosial dalam hal ini, melakukan perbaikan terhadap SDM, kemudian juga memberikan akses-akses terhadap kelompok rentan, maka kesejahteraan tersebut akan mengikuti di belakangnya. Jadi sederhananya kalau dalam bahasa Jawa itu ngewong ke wong begitu. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, apa sih definisi dari pembangunan sosial? Bahwa yaitu sebuah proses perubahan sosial yang direncanakan dan didesain dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat luas. Nah, menyinggung berbagai aspek atau multidimensional, diantaranya politik, kemudian juga ada ekonomi termasuk di sini, kemudian ada budaya dan berbagai aspek-aspek lainnya. Jadi dari definisi sederhana ini dapat kita ketahui bersama bahwa memang pembangunan sosial ini di dalamnya sudah mengakomodir kepentingan ekonomi. Karena kan tadi disebutkan di sini menyinggung berbagai aspek dan salah satunya ada aspek ekonomi. Jadi ketika kita melakukan yang namanya pembangunan sosial secara tidak langsung sebenarnya kita juga mengharapkan atau mengakomodir aspek-aspek ekonomi di sini. Dan yang kemudian menjadi pokok penting lainnya adalah bahwa pembangunan sosial ini adalah sebuah proses perubahan yang sudah direncanakan atau sudah by design gitu. Dengan harapannya adalah untuk kebaikan atau kemudian kemaslahatan masyarakat secara luas. Berbeda dengan tawaran dari ideologi pertumbuhan ekonomi bahwa realitasnya adalah yang kemudian merasakan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi hanyalah segelintir orang, hanyalah mungkin 1 dari 10 orang begitu. Mungkin ya hanya masyarakat dengan ekonomi golongan menengah ke atas begitulah sederhananya. Nah, di sini pembangunan sosial hadir sebagai antitesis dengan menawarkan ideologi baru, dengan menawarkan ide-ide baru sebagai solusi dari kegagalan pertumbuhan ekonomi. Kemudian latar belakangnya begini teman-teman. Kemudian apa sih kaitannya antara mata kuliah ini dengan materi pemberdayaan masyarakat? Bahwa tadi saya memulai kerangka berpikir dengan mengapa kita perlu melakukan pemberdayaan masyarakat gitu kan? Karena memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian menjadi semakin termarginalkan, kemudian tidak mendapatkan akses terhadap kesejahteraan gitu. Nah, di sini pembangunan sosial merupakan ideologi dalam kerangka berpikir yang lebih makro, lebih luas gitu. Nah, kemudian turunannya adalah salah satu turunan dari ideologi pembangunan sosial adalah pemberdayaan masyarakat. Di sini kita ya tadi kembali ke peribahasa ada nggak wong ke wong, jadi memanusiakan kembali manusia. Jadi kita tidak menjadikan manusia atau masyarakat itu sebagai objek dari pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ideologi pertumbuhan ekonomi. Di sini di sudut pandang pemberdayaan masyarakat atau pendekatan masyarakat ini, kita memposisikan seorang individu atau sekelompok masyarakat itu sebagai subjek, sebagai aktor, sebagai motor penggerak dari perubahan itu sendiri. Nah, kemudian turunan dari pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah teknik fasilitasi. Artinya ketika kita nanti menjadi bagian dari masyarakat atau kemudian menjadi bagian dari aktor-aktor yang kemudian diterjunkan di masyarakat, kita butuh yang namanya kemampuan untuk memfasilitasi sehingga proses pemberdayaan masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan benar gitulah, dan juga dampaknya atau impact-nya itu dapat dirasakan oleh masyarakat dalam cakupan yang sangat luas gitu.
Oke, nah ini beberapa definisi dari pemberdayaan masyarakat. Jadi pada dasarnya bahwa pertama, pemberdayaan masyarakat itu adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik di bidang sosial atau kemudian di bidang agama, budaya, dan termasuk di bidang ekonomi. Kemudian definisi konseptual yang kedua ada proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Karena kan prinsip atau kemudian nilai utama dari pemberdayaan masyarakat adalah perubahan sosial. Jadi harapannya adalah terjadi yang namanya peningkatan atau perubahan di mana masyarakat dari kondisi sebelumnya tidak baik menjadi baik, kemudian atau dari kondisi yang sebelumnya memang sudah baik menjadi pindah ke kondisi yang lebih baik gitu. Kemudian ada definisi konseptual yang ketiga, yaitu pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara di mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya. Jadi kita mengembalikan harkat dan martabat seorang individu atau kelompok masyarakat bahwa mereka punya kuasa, mereka itu punya power atas dirinya sendiri, dan masyarakat di sini punya bargaining position, punya posisi tawar bahwa apa yang mereka butuhkan, kemudian apa yang solusi seperti apa yang mereka inginkan untuk pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi. Di situ mereka punya semacam hak lah, atau kemudian kita juga bisa menyebutnya punya suara, kemudian juga punya kepentingan bagaimana seharusnya mereka menjalani kehidupannya begitu. Kemudian ini saya lanjutkan, ada beberapa definisi konseptual lagi dari pemberdayaan masyarakat, bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya. Nah, khususnya kelompok rentan dan kelompok lemah, kemudian juga kelompok-kelompok marginal gitu, vulnerable group. Sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam pertama memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan, kemudian juga menjangkau sumber-sumber produktif, kemudian berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Kemudian yang definisi konseptual yang terakhir adalah pemberdayaan merupakan sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi atau mengontrol lembaga-lembaga yang mempengaruhi terhadap kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain. Jadi dari slide ini yang berkaitan dengan definisi konseptual dari pemberdayaan masyarakat, kita dapat informasi bahwa memang pemberdayaan masyarakat ini biasanya ditujukan atau disasar kepada mereka-mereka yang tergolong dalam kelompok rentan atau lemah atau kelompok-kelompok marginal. Karena apa? Karena memang ya itu tadi, kita harapannya melalui pemberdayaan masyarakat ini kita memanusiakan manusia. Mereka yang sudah dalam artian sudah berdaya, sudah punya kuasa atas dirinya sendiri, ya tidak membutuhkan yang namanya kegiatan pemberdayaan masyarakat begitu. Jadi masyarakat yang secara ekonomi mungkin sudah mampu, kemudian secara sosial politik mereka sudah bisa bersuara, sudah mampu menentukan mau bagaimana mereka menjalani hidup, kita tidak perlu masuk atau melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok tersebut.
yang perlu kita sentuh atau kita jamah adalah mereka-mereka yang butuh bantuan, dalam hal ini kelompok-kelompok rentan tadi. Nah, siapa saja kelompok rentan nanti akan saya sampaikan di slide terakhir. Kemudian apa saja yang diharapkan dari proses pemberdayaan masyarakat adalah kelompok rentan tadi memiliki kebebasan, kemudian mereka memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif, salah satunya nanti yaitu akses terhadap pekerjaan, kemudian akses terhadap hunian yang layak, kemudian juga akses terhadap jaminan kesehatan gitu. Dan terakhir tentunya mereka sendiri berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jadi poin penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat itu punya kuasa atau punya power atas dirinya sendiri. Jadi mereka bisa menentukan mau bagaimana mereka menjalani hidup. Terus mereka bisa memilih jalan seperti apa atau metode penyelesaian masalah seperti apa yang mereka inginkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jangan sampai pihak ketiga atau orang-orang di luar masyarakat justru mendikte atau kemudian memaksa masyarakat untuk menjalankan program atau menjalankan sejenis kegiatan-kegiatan yang dibawa dari luar kelompok masyarakat itu sendiri gitu. Nah, ini slide berikutnya berkaitan dengan kerangka berpikir pemberdayaan masyarakat. Jadi ini ada sebutannya old way, kemudian juga ada new way. Artinya kalau dulu kita itu punya konsep yang namanya sentralisasi. Kemudian dengan pemberdayaan masyarakat ini berubah menjadi desentralisasi. Di mana dulu kebijakan-kebijakan segala sesuatunya itu terpusat di pemerintah. Nah, dengan pendekatan atau kerangka berpikir pemberdayaan masyarakat ini, berbagai hal termasuk pengambilan keputusan dan kebijakan itu diserahkan kepada level terkecil, baik itu desa ataupun kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian ada yang namanya top down dan berubah menjadi bottom up. Jadi harapannya sekarang usulan-usulan program, usulan-usulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat itu berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan berasal dari negara, bukan berasal dari kelompok-kelompok eksternal di luar masyarakat. Karena yang perlu kita ketahui bersama bahwa memang yang tahu atau mengerti, yang memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, ya masyarakat itu sendiri, begitu. Kemudian kerangka berpikir selanjutnya adalah uniformity berubah menjadi variasi lokal, di mana tiap-tiap daerah, tiap-tiap kelompok masyarakat, tiap-tiap individu itu punya yang namanya problem berbeda-beda gitu. Jogja mungkin berangkat dari kota wisata, kemudian juga Surabaya mungkin berangkat dari kota industri gitu. Kemudian pemberdayaan masyarakat di daerah Jakarta, di pinggiran kota, di pusat kota, belum tentu atau mungkin besar kemungkinan tidak akan cocok dengan pemberdayaan masyarakat di Gunung Kidul, di daerah pedesaan, di daerah pelosok gitu. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat ini menawarkan prinsip atau menawarkan nilai bahwa tiap-tiap kelompok masyarakat, tiap-tiap unit dalam masyarakat itu punya variasi-variasi sendiri. Jadi kita tidak bisa melakukan yang namanya penyeragaman gitu. Selanjutnya ada sistem kerangka berpikir dari sistem komando menjadi proses belajar gitu. Dimana dulu masyarakat mungkin didikte, kalau teman-teman dulu ada itu yang namanya
revolusi hijau kalau tidak salah. Jadi pada zaman Pak Soeharto, di mana para petani dipaksa atau diarahkan untuk menggunakan pupuk kimia hasil dari pabrik gitu, tanpa mengetahui mengapa mereka harus menggunakan produk pupuk kimia, tanpa mengetahui mengapa mereka harus turut kepada pemerintah gitu. Nah, di sini dalam konteks pemberdayaan masyarakat itu sendiri diajarkan untuk lebih kritis, untuk belajar bertanya, untuk belajar mencari tahu. Ketika ada suatu program datang ke tengah-tengah mereka, mereka tahu latar belakang dari program tersebut, mereka tahu mengapa program tersebut harus mereka terima, atau mengapa program tersebut harus mereka jalankan gitu. Dan misalkan program tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri, mereka tahu bahwa program tersebut memang cocok dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi gitu. Selanjutnya ada kerangka berpikir dari ketergantungan menjadi keberlanjutan. Harapannya adalah bahwa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini, masyarakat tidak lagi menjadi bergantung kepada salah satunya negara, bergantung kepada pemerintah. Jadi harapannya adalah bahwa dengan pemberian kuasa, pemberian power kepada masyarakat, harapannya terwujud yang namanya kemandirian, dan kemandirian tersebut diharapkan menjadi salah satu dampak positif, menjadi salah satu impact lah, sehingga masyarakat dalam menjalani hidupnya ataupun masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kemungkinan besar ke depan akan dihadapi bisa secara mandiri menyelesaikannya tanpa harus menggantungkan diri dengan pihak-pihak di luar atau pihak-pihak ketiga gitu. Selanjutnya ada yang namanya improvement, berubah menjadi transformasi. Saya mencontohkan, jadi waktu itu saya pernah melakukan penelitian di namanya Desa Malahing di Bontang, Kalimantan Timur kalau tidak salah. Ini desa ini berada di tengah-tengah laut. Teman-teman nanti bisa cek di Google Desa Malahing. Salah satu program yang menurut saya gagal adalah masyarakat di sana diberikan yang namanya panel surya. Jadi mereka diberikan alat, kemudian di suatu tempat yang luas gitu, di semacam mungkin balai desa gitu, alat tersebut digunakan sebagai salah satu sumber listrik bagi masyarakat di Kampung Malahing tersebut. Secara logika memang terdapat peningkatan atau improvement, di mana sebelumnya mereka mungkin menggunakan yang namanya bahan bakar bensin atau diesel untuk menghidupkan genset. Saat ini tidak lagi membutuhkan bensin atau diesel untuk mendapatkan sumber daya listrik karena sudah menggunakan yang namanya panel surya. Akan tetapi kegagalan, mengapa saya sebut program tersebut gagal? Karena tidak ada transformasi dalam hal ini. Salah satunya adalah transfer knowledge atau kemudian juga perubahan budaya di masyarakat. Pendonor atau lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat Kampung Malahing, ketika mereka membelikan alat panel surya tersebut sebagai alternatif sumber listrik, mereka tidak memikirkan bagaimana atau apa kemungkinan yang akan terjadi apabila alat panel surya ini rusak gitu. Jadi mereka tidak melakukan yang namanya semacam pelatihan atau semacam workshop kepada mungkin perwakilan masyarakat
apabila di kemudian hari alat ini rusak, mereka bisa memperbaiki. Nah, hal tersebut hilang dari program yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Malang. Jadi pemerintah seakan-akan cuma memberikan alat kemudian lepas tangan gitu. Nah, ini menjadi salah satu bentuk bahwa memang improvement itu terjadi, namun ada hal yang kurang, ada hal yang miss, atau ada hal yang hilang. Makanya dibutuhkan yang namanya transformasi. Transformasi ini bisa dalam bentuk transformasi sosial budaya ataupun transformasi dari SDM masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini yaitu pengetahuan masyarakat gitu, tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap, tentang bagaimana seharusnya mereka kemudian memperbaiki alat tersebut apabila gagal gitu. Jadi sehingga tidak terjadi yang namanya bergantung kepada pihak-pihak ketiga. Jadi masyarakat ketika alat rusak, mereka tidak perlu lagi menunggu bantuan dari pemerintah. Karena apa? Karena mereka sudah bisa memperbaiki alatnya sendiri gitu. Oke, slide berikutnya ini. Kemudian, jadi pemberdayaan masyarakat itu apa? Apakah sebuah ideologi atau proses atau program gitu? Pemberdayaan masyarakat itu bisa masuk ke dalam 4 kategori ini. Dikatakan sebagai ideologi karena memang pemberdayaan masyarakat ini hadir sebagai antitesis atau sebagai obat penawar dari kegagalan pertumbuhan ekonomi. Karena dalam pemberdayaan masyarakat ini kita mencoba untuk memanusiakan manusia, berbeda dengan ideologi pertumbuhan ekonomi di mana ekonomi merupakan ujung tombak dari kemaslahatan bersama. Padahal tidak seperti itu. Nah, pemberdayaan masyarakat dikatakan sebagai sebuah proses karena memang ya kita ketahui sendiri dari definisi-definisi yang saya sebutkan di awal bahwa pemberdayaan masyarakat ini adalah sebuah perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial itu adalah sebuah proses di mana masyarakat berubah dari kondisi yang sebelumnya mungkin tidak baik, tidak berdaya, tidak punya kuasa, menjadi masyarakat yang punya kuasa, punya power atas diri sendiri, dan juga kemudian mandiri. Selanjutnya kemudian pemberdayaan masyarakat dikatakan sebagai sebuah tujuan, bisa jadi karena ujung atau mimpi kita dari kegiatan atau pemberdayaan masyarakat ini adalah terwujudnya tatanan masyarakat yang berdaya, masyarakat yang punya power, punya kekuasaan atas dirinya sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sebuah program yang nanti teman-teman atau mungkin teman-teman sekalian sudah sering dengar yang namanya slogan-slogan pemberdayaan masyarakat. Saya yakin di desa teman-teman sekalian pasti ada banyak sekali. Kalau mungkin berkunjung ke kantor desa atau punya keluarga yang dia menjadi anggota pemerintah desa, coba tanyakan, Pak, ada nggak sih program pemberdayaan masyarakat di desa kita gitu? Pasti ada. Minimal satu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi intinya adalah masyarakat adalah agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek, motor penggerak, dan bukan hanya objek atau penerima manfaat gitu. Jadi kita harus punya kerangka berpikir bersama bahwa ketika masyarakat itu ingin berubah, ya perubahan itu sendiri harus dimulai harus dimotori oleh mereka, oleh masyarakat itu sendiri. Mereka yang menjadi subjek, mereka yang menjadi penggagas, mereka yang menjadi inisiator dari proses perubahan sosial. Ini kita lanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan karakter program pemberdayaan masyarakat. Yang jelas harus ada 3 hal. Pertama, community based, artinya kelompok masyarakat dijadikan sebagai subjek, memanusiakan masyarakat, menganggap masyarakat punya kerangka berpikir bahwa masyarakat itu merupakan orang yang punya modal, orang yang berpengalaman, orang yang punya mereka yang tahu apa kebutuhan mereka. Jadi kita
Jadi makanya karakter program pemberdayaan masyarakat harus pertama community based gitu. Bahwa masalah di tiap-tiap masyarakat pasti beda, masalah di tiap-tiap individu, di tiap-tiap kelompok masyarakat pasti berbeda-beda. Makanya basisnya adalah basis masyarakat lokal atau masyarakat kelompok masyarakat kecil gitu. Kemudian yang kedua yaitu local resource base. Artinya program pemberdayaan masyarakat ini harus berbasis kepada ketersediaan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya ada sustainable, artinya sustainable ini artinya berkelanjutan, bahwa jangan sampai program pemberdayaan masyarakat tersebut terhenti mungkin hanya 1 tahun atau hanya 1 kali pertemuan gitu. Bahwa harapannya adalah ya bisa jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut programnya secara event atau secara acara mungkin berlangsung hanya 1 sampai 2 kali, akan tetapi yang diharapkan adalah impact atau dampaknya dirasakan masyarakat itu berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah ini salah satu atau beberapa salah satu contoh gambaran lah bagaimana karakter program pemberdayaan masyarakat. Bahwa pertama masyarakat dilibatkan, diajak rapat, diajak bertemu, diajak untuk bertukar ide, untuk berpikir masalah apa yang sedang mereka hadapi, kemudian solusi apa yang mereka inginkan, atau solusi apa yang bisa mereka tawarkan. Kemudian dari mungkin sekitar ada 5, 10, 15 solusi, dirinci, dilihat prioritas mana kemungkinan solusi seperti apa yang paling bisa untuk dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah local resource base, artinya yaitu tadi pemecahan masalah atau program pemberdayaan masyarakat itu harus berasaskan atau berbasis kepada sumber daya yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Kalau kita melakukan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang mereka tinggal di daerah pegunungan, artinya kita harus melakukan pemberdayaan masyarakat yang dimana sumber daya atau potensi-potensi ada di sekitar mereka. Jangan sampai kita memberikan kail atau memberikan pancingan kepada masyarakat pegunungan ya mana mungkin mereka bisa menjadi berdaya karena mereka secara sederhananya jauh dari perairan, jauh dari sungai, jauh dari laut begitu. Nah, jangan sampai juga kita melakukan pemberdayaan salah. Misalnya kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir pantai, jangan sampai justru pemberdayaan yang kita lakukan adalah misalnya memberikan bantuan bibit sawit, bibit kelapa sawit atau bibit apa gitu, yang dimana mereka sendiri kehidupannya biasanya ada di sekitar laut, ada di air. Mereka jarang yang namanya berkegiatan di darat gitu. Mereka tidak punya lahan gitu. Jadi akan menjadi hal sia-sia kalau kita melakukan pemberdayaan masyarakat tapi kita tidak tahu potensi apa yang ada di sekitar mereka begitu. Selanjutnya ya sustainable tadi harus berkelanjutan, dalam artian impact-nya itu dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa jadi mungkin ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat, impact-nya atau dampak positifnya tidak dirasakan langsung oleh mereka, tapi akan tetapi nanti anak cucu atau kemudian cicit mereka, generasi penerusnya dapat merasakan perubahan dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tersebut. Nah, kemudian berbicara soal partisipasi, tadi kan kita sudah singgung bahwa salah satu poin penting dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Jadi hal yang sangat sia-sia kalau kita melakukan pemberdayaan masyarakat namun tidak ada partisipasi di dalamnya. Partisipasi yaitu tadi mulai dari awal merancang program, mulai dari merancang program, kemudian juga melakukan pelaksanaan, kemudian juga melakukan evaluasi dan monitoring dari program tersebut. Nah, semua hal tersebut membutuhkan yang namanya partisipasi. Nah, kemudian ada berapa jenis partisipasi? Ada 2. Sederhananya ada 2, yaitu partisipasi semu dan partisipasi asli. Partisipasi semu ini biasanya kita temui di
masyarakat atau di program pemberdayaan masyarakat yang dimana kelompok masyarakat atau individu-individu di dalamnya itu diorganisir atau bahasa kasarnya itu dimobilisasi gitu lah. Jadi mereka didatangkan, kemudian juga mungkin dibayar atau seperti apa gitu. Dan ketika terlibat dalam forum fasilitasi atau forum-forum pengambilan keputusan, mereka hanya diam, mereka tidak mau bersuara, atau ketika mereka berpendapat pun pendapat mereka tidak didengarkan atau kemudian tidak ikut menjadi pertimbangan forum gitu. Nah, sebaliknya partisipasi asli adalah partisipasi yang memang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, di mana mereka hadir dalam sebuah forum, mulai dari perencanaan, kemudian juga pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Suara mereka selalu dengar, suara mereka selalu dipertimbangkan gitu, untuk dijadikan sebagai keputusan forum atau keputusan bersama. Nah, itu ada dua jenis partisipasi. Itu partisipasi semu dan partisipasi aktif. Nah, kunci pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Nah, ini kita dari tadi berbicara soal pemberdayaan masyarakat. Pertanyaannya adalah siapa yang melakukan pemberdayaan masyarakat? Gitu. Ya, sederhananya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri gitu loh. Jadi tanpa harus menunggu pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, ataupun pihak-pihak ketiga seperti lembaga pemberdayaan masyarakat atau NGO atau NPO, non-government organization atau non-profit organization gitu, organisasi nirlaba gitu. Artinya siapapun itu dapat melakukan pemberdayaan masyarakat selama tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kondisi ekonomi, menjadikan masyarakat mandiri, kemudian juga dan semua hal-hal yang baik yang diterima masyarakat gitu. Jadi tidak ada batasan siapa yang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Di sini bisa juga kita tambahkan nanti salah satunya perusahaan bisa. Nah, perusahaan lewat apa mereka melakukan pemberdayaan masyarakat? Lewat program CSR. Oke. Jadi ya ini perlu saya sampaikan tapi tidak perlu didebat gitu lah. Artinya siapa saja itu baik individu maupun organisasi dapat melakukan yang namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, ini menjadi slide terakhir, hampir 1 jam kita berdiskusi. Dari tadi kita berbicara soal pemberdayaan masyarakat, dan di awal pun sudah disinggung soal definisi konseptual bahwa pemberdayaan masyarakat ini biasanya menyasar kepada kelompok-kelompok rentan, atau kelompok-kelompok marginal, atau mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak tersentuh gitu. Pertanyaannya adalah siapa itu kelompok rentan, siapa itu kelompok marginal. Atau kalau kita lihat bahasa laporan pemerintah itu biasanya PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman bisa lihat itu nanti berbagai laporan-laporan pemerintah, terutama dari kementerian-kementerian yang bersinggungan, misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Desa Tertinggal, atau kemudian Badan Pusat Statistik, biasanya menggunakan istilah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ada dua. Yang pertama adalah mereka yang lemah secara struktural, kedua lemah khusus. Lemah secara struktural bisa dimulai dari kelas gitu. Kelas ini dalam artian masyarakat golongan bawah, masyarakat pinggiran kota begitu. Di sini kita lihat contohnya ada adik-adik yang mungkin tinggal di pemukiman kumuh. Kemudian juga secara struktural salah satunya adalah kelompok rentan
perempuan sendiri, perempuan di mana budaya patriarki yang masih sangat kuat di tempat kita di Indonesia gitu, dan kekerasan terhadap perempuan masih ada, kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan. Makanya di sini perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan secara struktural. Selanjutnya ada etnis, ya etnis tanpa saya perjelas panjang kali lebar, mungkin teman-teman sekalian sudah tahu bahwa ada namanya mungkin antara suku Jawa dengan suku luar Jawa, mohon maaf mungkin dengan suku Papua gitu, ada semacam diskriminasi dan hal-hal sejenis tersebut lah gitu. Sukuisme gitu, sukuisme lah kita bahas sederhananya. Kemudian secara struktural yaitu kelompok rentan agama, di mana kebetulan di Indonesia mayoritas agamanya adalah agama Muslim atau agama Islam, maka agama-agama seperti Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu menjadi salah satu golongan kelompok rentan. Kemudian selanjutnya adalah kelompok rentan lemah khusus. Contohnya lansia, ya kita tahu memang lansia sering berjalan waktu mereka mengalami yang namanya kehilangan fungsi-fungsi organ tubuh, bisa itu penglihatan atau pendengaran ataupun penciuman gitu. Dan mereka menjadi ketergantungan terhadap orang lain, dalam hal ini misalkan keluarga ataupun anak-anaknya gitu loh. Sehingga mereka dikategorikan sebagai kelompok rentan. Selanjutnya ada remaja, ada balita, ada bayi atau anak kecil. Ada penyandang cacat yang mereka akibat hal tersebut, akibat disabilitas atau difabilitasnya, mereka menjadi kesulitan untuk menjalankan hidup, kesulitan untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan, salah satunya pekerjaan. Kemudian ada lemah khusus dikarenakan ya masyarakat terasing, bisa jadi itu mereka yang tinggal di sekitar di ujung pulau Indonesia, maksud saya di daerah-daerah terpencil. Kalau pemerintah itu menyebutnya daerah terdepan, terpinggir, sama satu lagi saya lupa, 3T intinya, daerah 3T itu. Jadi ya itu ini yang saya sebutkan tadi menjadi beberapa contoh sederhana pengelompokan kelompok rentan gitu. Baik, teman-teman sekalian, demikian penjelasan saya untuk materi pertemuan kedua kelas teknik fasilitasi. Jadi harapannya teman-teman punya gambaran dulu mengapa teman-teman perlu melakukan perlu mempelajari teknik fasilitasi, karena memang teknik fasilitasi menjadi salah satu poin penting dari proses pemberdayaan masyarakat gitu. Sehingga harapannya nanti ketika terjun di lapangan, ketika sudah menjadi bagian dari masyarakat, sudah lulus dari perguruan tinggi, teman-teman mengetahui proses bagaimana menjadi seorang fasilitator yang baik, kemudian menjadi pendamping masyarakat yang baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.